Bapak Ibu, ini kita diskusi agak mendadak memang karena tadinya saya Sabtu ada kegiatan terus kemudian diundur dan biasanya nggak suka aja ada kegiatan kosong yang tidak dimanfaatkan kan. Ide dari kegiatan ini karena beberapa hari yang lalu ada orang WA saya minta tolong, cuma saya lagi padat banget gitu untuk pembenahan fobia. Nah, karena saya pikir saya tidak punya mitra cukup ya untuk kalau ada orang ini nanti bisa ke sini nih, ke sini gitu. Mungkin lebih enak membekali orang-orang dengan keterampilan membantu orang, terutama di dalam fobia. Karena ternyata termasuk saya juga punya fobia-fobia tertentu, bahkan trauma-trauma tertentu yang tidak bisa atau belum selesai lah gitu. Di PR-nya belum selesai, akibatnya mengganggu kehidupan eh, karena karena kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan karir kita atau kehidupan kita, kayak saya pernah membantu terapi fobia seorang sales. Jadi seorang sales yang ternyata di hari pertama kerja dia telepon orang dan dimaki orang. Jadi di hari pertama kerja sebagai seorang sales telepon orang dan dimaki orang, akibatnya dia menjadi trauma gitu. Sehingga 3 bulan setelah itu dia keluar kerja gitu. Karena dia nggak perform dan dia juga seperti tidak bisa keluar dari jebakan pemikiran tersebut. Kasihan juga menurut saya gitu. Tapi sebagian orang bahkan sempat sesak napas ketika mengingat hal tersebut. Dan ini butuh pembenahan gitu. Kasihan mereka nanti yang punya masalah ini. Akibatnya jadi kita perlu clearing gitu. Itu idenya, makanya kita rada mendadak tapi sekalian aja lah gitu. Gak apa-apa, ini kan kita akan record kemudian nanti diberikan ke teman-teman yang lain. Nah, saya sekarang mau bagi share materi. Sekarang kita diskusi ide dulu. Saya mau perkenalkan dulu untuk mungkin yang belum tahu ya, kami Zoka sekarang berubah menjadi kampus virtual Zoka dan kita sedang ngadain program pelatihan NLP and problem solving. Program 120 jam, yaitu program setahun kemungkinan. Jadi kita akan ada program itu melalui online dan sebagainya. Kita akan ada itu, walaupun ini kegiatan sekali galing dana, tapi kami juga ingin menghasilkan seorang banyak problem solving coach yang karena sebenarnya problem solving itu bidang saya kalau di corporate ya. Jadi saya mau tularkan agar banyak orang membantu orang lain menjadi problem solving coach. Infonya nanti akan diinfo belakangan. Ini sekilas tentang diri saya. Saya banyak di corporate ya. Jadi kalau di public ini sebenarnya nggak banyak. Jadi sebenarnya saya beli banyak materi-materi di corporate, ngisi di corporate. Dan kadang-kadang baru di Zoka aja saya mulai turun ke public. Saya berbagai macam tantangan. Oke, ini tentang lembaga kita, Zoka, ini sekretariat kita, dan insya Allah akan menjadi gedung 3 lantai. Lantai 1 menjadi dapur umum Duafa, lantai 2 dan 3, lantai 1, kemudian di 2-nya itu jadi kampus kegiatan, lantai 3-nya itu diharapkan menjadi sinergi ekonomi umatnya. Ada koperasi dan sebagainya di sana. Dan mudah-mudahan teman-teman DIPA tunanetra nanti akan dilibatkan di pengelolaan kegiatan ini. Harapan kami kampus Sokah akan jadi tempat kebangkitan Islam, karena di situ tempat diskusi kita, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya di situ. Insya Allah ya. Oke, jadi sekarang kita diskusi ini dulu. Model komunikasinya NLP. Jadi orang NLP selalu melihat
proses itu input, proses, dan output. Jadi kalau orang sedih, bahagia itu disebut output. Termasuk fobia. Orang fobia disebut output. Jadi output orang fobia atau tidak itu sebenarnya karena ada kesalahan di dalam prosesnya. Internalnya mungkin sama, tapi di dalam proses berpikirnya itu yang berbeda dengan orang normal. Orang normal, lihat normal tanda kutip ya, bukan fobia ya gitu. Orang yang biasa melihat kecoa itu bagi dia biasa. Jadi bagi orang yang fobia, maka itu menjadi luar biasa. Dan fobia adalah sebuah instruksi tanda kutip ya, instruksi bagi pada pikiran untuk direspon baik secara fisik maupun secara mental. Baik secara pikiran maupun mental. Pikiran dulu, kemudian berimpact pada kondisi fisik kita. Kondisi fisik kehidupan kita. Nah, disitulah makanya kita perlu benerin, karena fisik itu berpengaruh terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita. Pertanyaan menariknya sebenarnya apa? Apa membedakan orang fobia dan bukan? Mengapa orang lihat kecoa itu tahu menjadi fobia sementara yang lain enggak gitu. Ada apa di situ? Saya punya teman beberapa kali saya ceritakan ini. Dia ngelawan preman ya, seorang taekwondoid dan dua kalau tidak salah ya. Jadi ada 14 jahitan di kakinya gitu. Tapi premannya juga habis gitu. Yang menarik adalah begitu main ke rumah, lagi ngobrol ada tikus lewat, dia naik, dia loncat ke atas meja makan gitu kan. Gitu, saya ketawa ngelihatnya gitu kan. Tikus lewat. Jadi tikus itu lebih menakutkan dibanding preman ya gitu. Dan pertanyaannya mengapa begitu sebenarnya? Nah, kembali ini bukan tentang logika. Jadi fobia itu adalah sebuah data yang diserap baik sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Yang kemudian menjadi sebuah data di dalam pikirannya sehingga berdampak pada kehidupan hidup. Jadi kan kita begini Bapak Ibu, sebelum kita membuat keputusan tindakan ada respon, kita bertindak, kita memproses dulu dalam pikiran, kemudian kita mencari data. Data apa yang tepat ya untuk bisa merespon sebuah tindakan. Dipilih data, kemudian kita merespon. Nah, dalam memilih data itu ada namanya internal representation atau representasi internal, yaitu sebuah tafsir pada suatu kejadian. Misal, kalau kita ada kejadian, kemudian kita merasakan buruk, maka kita cenderung mencari data buruk. Misalnya contoh ya, saya sering contohkan kalau ada orang di PHK, karena lagi tren nih sekarang di PHK ya. Di PHK, kemudian cara data yang dia sering lihat adalah data negatif. Orang PHK itu kebanyakan hidupnya susah, berhutang, dan sebagainya. Akibatnya, tafsirkan, wah PHK artinya saya bakal hancur. Maka semua data kehancuran muncul di permukaan untuk dia pilih. Itu tafsir awal itu menentukan loh gitu ya. Jadi dia kemampuan memilih. Sebenarnya ada data lain, cuma tidak muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan itu berdasarkan data yang dia pilih. Itulah data internal dia gitu. Nah, kalau datanya adalah misalnya di keseharian justru dia lihat Steve Jobs, dia baca-baca orang-orang yang ketika di PHK malah jadi pengusaha besar dan sebagainya, dia baca Jack Ma dan sebagainya. Wah, dia pikir begitu PHK, ini kesempatan nih gitu ya. Dan ketika bicara kesempatan, yang muncul ke atas permukaan adalah kesempatan-kesempatan baik. Yang apa yang bisa dilakukan setelah PHK. Jadi data itu ada di dalam dirinya. Ya, itu contoh ya. Sekarang kita kembali tentang fobia. Ketika ada sesuatu, fobia atau fobia yang dia sukai, dia ketika datang, dia teringat masa lalu. Teringat masa lalu itu dua. Yang sifatnya edukatif, atau sifatnya dia pernah mengalami gitu. Kalau kita mengalami sebuah kejadian itu lebih mancep ya dalam pikiran, lebih masuk menjadi sebuah data lebih cepat. Kalau data dari yang lain edukasi, misalnya ibunya fobia kecoa, dia akan ngajarin anaknya fobia kecoa. Ih ada kecoa, ih takut, ih seperti itu. Sehingga dia masuk ke dalam data tuh sebagai sebuah edukasi. Gitu. Tentu pertanyaannya mana yang lebih mudah dihilangkan, mereka yang mengalami atau diedukasi? Jelas yang diedukasi lebih mudah dihilangkan karena tidak punya data pengalaman. Tapi ya saya pernah menemukan orang fobia ular, dia tidak pernah ketemu ular, tapi dia melihat film-film tentang ular dan suka sekali lihat film tentang ular, akibatnya menjadi fobia tentang ular. Yang menarik adalah
orang fobia itu, misalnya dia fobia tikus, kan kalau cepat zet, setiap ada bergerak benda yang cepat, dia akan kaget dan selalu cepat link ke tikus gitu. Itu sih yang membedakan. Saya juga termasuk fobia tikus. Tapi lucunya, tikusnya tikus hitam. Kalau tikus putih enggak. Karena dulu istri saya orang farmasi ya. Jadi kita suka mainan di lab tuh karena ada tikus. Saya malah suka mainin gitu. Yang menarik gitu. Ternyata fobia juga punya tafsir dalam sebuah kejadian. Nah, kalau mungkin saya pernah di teman-teman dari IBH tuh pernah bareng-bareng tuh mencoba terapi saya tuh. Mungkin karena sama-sama hipnoterapi kadang-kadang mungkin dipikir salah nih stepnya seperti ini salah stepnya. Justru malah nggak ketemu itu, nggak ketemu core-nya gitu sampai 2 jam malah. Aneh juga sih sebenarnya, saya menarik juga, saya mau kapan lagi iseng diskusi gitu. Tapi tikusnya tikus hitam, bukan tikus putih gitu. Nah, itu juga kita harus telusuri ada apa dengan kejadian ini gitu. Kita harus mereview. Yang menarik jadi dengan kata lain, fobia itu sebuah data yang ada di dalam pikiran kita dan connecting dengan data yang terhubung. Bahkan saya pernah ketemu orang kecoa itu sampai tahu fobia kecoa itu sampai tahu baunya dan dia bisa ngecek ini kecoa. Jadi seorang kecoa, orang fobia itu sebenarnya manusia lebih aware, lebih teliti tentang apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan fobia? Sederhana, hilangkan atau luruskan cara dia memahami sebuah kejadian. Bukan hilangin, maaf ya, luruskan ya. Kalau hilangan itu sebenarnya di dalam memori itu tidak ada yang bisa dihilangkan, tapi diselaraskan fungsinya. Ada sebuah teknik di dalam teknik NLP di timeline, kita menghilangkan memori. Cuma nanti jadi nggak benar orangnya. Karena seperti dia, pertama, kok ada memori tapi hilang, tapi ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri. Karena ingat, Moller itu memori itu terkonek satu sama lain. Jadi input process output urutannya tidak terurut. Begitu ada missing link, gitu, sesuatu yang hilang, gitu, koneksinya seperti terputus. Bahkan beberapa kejadian ya, walaupun ini saya hanya cerita ya, ada terapis melakukan ini, gitu, menghilangkan sebuah memori, gitu. Akibatnya ujungnya timbul masalah baru, yaitu orang itu tidak percaya diri. Dan setiap data internal yang ada itu dia lupakan. Sampai kadang-kadang dia bertanya ke rumah tuh, apa iya ini istrinya? Apa iya ini anaknya gitu. Kenapa? Karena ada satu bagian yang dihilangkan sehingga dia seperti tidak percaya akan kejadian apapun yang dalam hidup. So, be careful kalau kita belajar terapi. Jangan pernah mencoba menghilangkan sebuah memori, tapi menselaraskan pemahaman sebuah memori. Ini penting ya, gitu. Jadi selaraskan memori, bukan hilangkan memori orang. Karena menghilangkan memori itu seperti kita menghilangkan urutan kalau ada barisan 1, 2, 3, 4, 5 terus. Satu bagian 5, 6-nya kita hilangkan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, sampai ke 7 gitu. Something wrong. Internally something. Ada apa nih? Akibatnya timbul ide baru. Pemahaman baru yang tidak pas. So, jangan pernah dihilangkan memori orang, tapi dipahami, diselaraskan pengertiannya. Karena yang salah itu bukan memorinya, tapi yang salah itu tafsir kita terhadap memori tersebut. So, ini pemahaman pertama tentang fobia. Jadi fobia adalah sebuah data yang terserap maupun tidak sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja itu gini sebenarnya. Ada data yang diserap butuh pengulangan sehingga menjadi sebuah data. Ada sekali jebret gitu karena disertai dengan emosi yang tinggi, akibatnya udah masuk langsung. Kayak kawan saya pernah suatu saat dia naik kendaraan, dia belok kiri gitu. Nggak tahu bagaimana caranya di belakang ada mobil semacam truk, nabrak itu mobilnya berputar-putar gitu. Untung dia selamat. Yang mulai sejak kejadian itu tiap belok kiri dia pelan sekali. Dia lihat kanan sampai berhenti. Mobil apa udah diklason-klasonin gitu. Ternyata ya memang karena walaupun kejadian cuma sekali gitu. Ada orang kejadian berulang-ulang menjadi sebuah program, ada yang sekalipun menjadi program. Jadi bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas emosi yang hadir saat itu terjadi. Ada orang ditakut-takut kecoa, wow gitu kan nggak ada masalah, tapi lagi tidur dimasukin di dalam punggungnya kecoa oleh teman-temannya, kemudian dipegangin merasakan kecoa itu teriak-teriak, nah itu emosional. Cukup emosional dan akhirnya menjadi sebuah program di dalam pikirannya, dan itu mengendalikan
pikirannya atau dalam itu mensabotase pikirannya untuk masuk kepada logikanya. Jadi jangan katakan kepada orang fobia, kok takut, kok cuma kan kecil, kamu kan gede gitu. Susah karena itu kan bicara logika gitu. Jadi understanding, pahami dulu orang gitu sebelum kita dipahami. Oke, sampai sini. Tanyaan boleh tentang fobia dulu. Biar sebelum kita masuk ke sesi terapinya. Jadi kembali, fobia adalah data yang masuk ke dalam pikiran seorang dengan emosional yang tinggi atau dengan repetisi. Repetisi itu edukasi kayak tadi. Edukasi. Jadi sebuah program repetisi, edukasi ya. Itu betul repetisi. Ada banyak sekali, tapi dengan emosional yang tinggi. Itulah makanya kalau saya pernah cerita ya, kalau orang yang pulang dari Vietnam itu suka ada rehabilitasi. Karena orang nggak boleh ada gerakan dikit di hutan, refleksnya timbul. Gitu. Refleksnya itu ya berupa tembakan dan sebagainya. Saya pernah cerita ya. Ada bapak-bapak pulang dari Vietnam nggak lewatin rehabilitasi mental gitu. Dia masuk ke rumahnya, anaknya ngajakin totok pistolnya keluar jeder. Gitu. Karena terbiasa di hutan, ya. Terbiasa di hutan. Maka saya nggak tahu nih ada pakai di sini. Kalau di luar itu orang habis perang itu masuk ke rehabilitasi mental dulu. Terlepas dia sehat apa enggak. Gitu. Karena di situ dibenarin refleks-refleksnya. Terutama bagian yang masuk ke dalam area amigdala. Amigdala itu area yang respon otomatis ya. Itu yang harus dibenarin. Ini kalau lihat Rambo 1, film Rambo 1 itu salah satunya itu. Rambo saat dari Vietnam pulang langsung ke masyarakat kan. Jadi dia menganggap area itu semua perang. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang. Jadi sebenarnya fobia itu sebuah program mental yang masuk dan menjadi mengendalikan dirinya karena dia menjadi program yang dominan ketika itu dimainkan. Dan itu juga berlaku untuk trauma. Trauma begitu. Waktu saya fobia. Waktu tsunami, ada orang yang tiap lihat sapu tangan warna merah jambu, itu nangis sampai kejar. Gitu. Sampai takut. Why? Ya itu. Kejadian tsunami, air datang. Kalau nggak salah, kiri itu mertua, kanan itu istrinya. Gitu. Dia harus memilih. Sementara air begitu besarnya. Jadi mau nggak mau, dia nggak lepasin, tapi lepas juga dua-duanya. Karena dia ke bawah air. Dan yang tertinggal adalah sapu tangan istrinya kalau tidak salah, yang warna merah jambu. Jadi setiap warna merah jambu itu kayak kode, kayak anchor gitu. Begitu warna jambu dia link kembali ke masa lalu di masa kejadian yang sangat menyakitkan tersebut. Akibatnya sapu tangan itu menjadi trigger fobia. Dia suka lihat itu nangis dan kadang-kadang bergetar-getar tangannya gitu. Kembali ke memori masa lalu. Jadi seperti kode. Pikiran tuh sebenarnya begitulah. Kalau kita ngerti pikirannya, isinya coding-coding yang suka dimanfaatkan oleh Milton Erickson dan banyak terapis psikoterapis. Oke, tanyaan tentang fobia dulu. Tanya Pak. Ya, silakan. Jadi ada seseorang yang datang ke saya. Dia cerita kalau dulunya dia suka dengan salah satu buah. Ya. Dia suka banget. Dia hampir setiap hari makan itu. Terus suatu ketika ada satu kejadian atau peristiwa di mana dia jadi merubah yang tadinya dia suka banget jadi fobia terhadap buah itu gitu. Nah, ketika ke saya, dia menyadari kalau itu udah mulai mengganggu karena fobianya tuh udah ngelihat aja tuh dia udah langsung loncat, terus mendengar katanya aja tuh udah gemetar dan lain sebagainya. Cuma yang jadi tantangan bagi kita, saya dan beliaunya gitu, ketika mau diakses atau ketika ketika mau berangkat pun menuju ke saya tuh dia udah gemeteran gitu. Dengan teknik ini kira-kira bisa nggak gitu? Maksudnya, iya, dia tahu dia pengen sembuh, dia sudah sadar itu. Cuma untuk menuju kayak kalau misalkan kayak orang rukiah kali ya, si jinnya jadi nakut-nakutin dia untuk ke rukiahnya gitu kali mungkin ya Pak. Ya, jadi, nah ini belajar NLP harus agak pengalaman ini dapatnya di pengalaman sebenarnya. Jadi beberapa kali kan dulu kita mencoba akses orang, mendengar kata ular aja dia sudah meloncat. Maka yang kita lakukan adalah benahi dulu mental dia menghadapi itu.
Ada dua caranya sih. Caranya gunakan. Yang baru ngajarin tapping. Memastikan dia berani. Yang kalau di dalam NLP bukan tapping, tapi membangun anchor. Anchor keberanian dulu. Jadi nanti kita buat namanya, kalau di teknik fobia itu nanti kita belajar. Anda berada di dalam ruang yang nyaman, tidak ada satupun yang ada di situ, nggak ada yang bisa masuk, bahkan nyamuk pun nggak bisa masuk, tidak. Di situ tempat teraman yang pernah ada, kita anchor di situ, pastikan dia bisa melihat peristiwa dengan cara yang nyaman. Yang membuat dia takut dan kaget itu karena begitu kata itu dia langsung asosiasi. Asosiasi artinya dia masuk ke dalam kondisi di mana dia ngalamin ke masa lalu dan benar-benar terjadi, bukan disasosiasi. Nanti kita cerita ya apa itu asosiasi, apa disasosiasi ya. Jadi ketika anchor itu terjadi, maka yang harus kita lakukan gunakan anchor. Kalau ngerti teknik lain, gunakan tapping untuk bisa membayangkan aja. Jadi bukan langsung ke terapinya. Kalau walaupun saya takut membayangkan mendengar kata yang sudah takut, saya terima diri saya itu. Ya, kalaupun dalam teknik NLP kita gunakan namanya anchor itu kode pikiran. Gitu. Kode pikiran bahwa Anda berada di tempat nyaman itu hanya sebuah bayangan, ilusi kita tarik, namanya lihat bioskop dan sebagainya. Jadi memang harus berada di nyamankan dulu dia untuk bisa membayangkan. Baru kita bisa akses. Karena kalau membayangkan nggak bisa akses, nggak bisa apa-apa. Nah itu ketika dengar kata membayangkan aja tuh dia udah keburu horor dulu gitu. Ya, jadi kita harusnya jangan kata membayangkan, kuatin dulu. Anda berada di bersama saya, itu pun hanya di luar kita. Jadi kita seperti jadi penonton aja. Toh dia nggak akan menyerang kita. Itu maksudnya begini sebenarnya. Ibarat kita lihat film ikan hiu lah. Kita lihat film ikan hiu kan nggak takut. Tapi kalau kita dalam air takut, gitu kan gitu. Itu maksudnya begitu sebenarnya. Jadi it just movie, itu hanya film gitu. Sementara dia di sini itu yang kita lakukan. Menyamankan posisi dia sebagai penonton. Jadi kalau tadi asosiasi itu pemain, disasosiasi itu penonton. Nah, ketika dia pencet judul kata atau apa, dia tahu jadi pemain. Geser, kamu tuh hanya penonton. Nah, biarin aja itu hanya film, kamu tuh hanya penonton. Gitu maksudnya gitu. Ya, makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan tentang fobia? Teman-teman yang lain udah ngerti ya fobia itu apa? Jadi data yang ada di dalam pikiran gitu. Dan nggak logik gitu. Jangan bicara logik karena tiap orang punya data masing-masing. Tadi saya ada contohin ya, taekwondoin lawan preman berani, lawan tikus lewat dia loncat ke atas meja makan. Karena apa? Karena data orang beda-beda. Data orang beda-beda. Itulah dengan ini sebenarnya kita memahami mengapa orang bisa takut dan tidak takut, hargai. Karena ketakutan dan keberanian itu adalah data yang ada di dalam pikirannya. Dan tiap orang memasukkan data hampir setiap detik gitu, dengan cara beda, dengan lingkungan berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Jadi maksud saya ingin cerita begini sebenarnya. Kita mulai hari ini respect lah. Kalau si A takut dengan sesuatu, santai aja, gitu. Karena mungkin ada data yang tidak sama dalam hidup ini. Kayak tadi saya cerita ya, ada apa laki-laki lihat sapu tangan warna merah jambu nangis, gitu kan? Yang nggak tahu ceritanya kan hanya lihat itu. Yang tahu ceritanya di balik sapu tangan merah jambu ada judul yang kita tidak tahu. Gitu. Yang kedua, nanti tanyakan kalau akan terapi. Kalau ini dihilangkan, apa yang terjadi pada hidupmu? Nah begini sebenarnya, ada kasus, kalau ini gasnya jadi ikut dan saya pernah ngalamin juga, walaupun tidak saya ikut jadi ikut. Ada orang, udah tua orangnya, gitu, usianya 65 tahun kalau nggak salah. Cuma dia masih merokok. Dan begitu merokoknya dihilangkan, dilalaskan oleh Proyek, ternyata dia malah marah-marah. Ternyata, nah ini makanya kita perlu tanya apa yang terjadi bila Anda sembuh dari rokok. Ternyata begitu rokoknya dihilangkan, memori dia pernah dipelecehkan waktu umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, saya lupa. Hadir. Karena rokok itu alat kompensasi psikis dia untuk melupakan peristiwa itu. Dan kita justru dari situ kemudian baru tahu kalau itu ternyata bagian dari cara dia melakukan kompensasi diri. Maka kita perlu tanya ini. Kalau itu kan kita perlu kerja traumanya, bukan kerja merokoknya.
Jadi mau tanyakan kalau orang fobia, oke, fobia ini terjadi karena apa? Apa yang terjadi bila fobia ini hilang pada hidup kita? Nyaman apa enggak? Jadi membuat prediksi diri. Karena fobia ini bisa jadi yang ngeling ke banyak hal. Paling banyak hal. Terutama rokok ya. Rokok itu kan sering menjadi alat kompensasi psikis ya. Orang stres merokok. Orang sedih merokok. Karena alat untuk melakukan kompensasi psikis. Nah, rokok itu sering jadi alat itu. Kalau alat untuk kompensasi psikis, jangan disembuhkan rokok. Karena begitu sedih, dia akan merokok lagi. Yang harus kita cerah, apa yang dia buat sedih. Apa yang dia dapatkan dari rokok itu kalau fobia rokok gitu. Tapi tadi lain lagi ya. Saya ingin cerita sebenarnya satu kejadian yang ngaling dengan kejadian yang lain. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi conscious and subconscious, jadi bawah sadar, pikiran sadar, dan bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar itu mengendalikan kehidupan kita. Kenapa? Karena saat sadar ingin membuat keputusan, dia mencari data di bawah sadar. Bawah sadar itu tempat memori kita. Dari mulai kecil, hari ini ada di situ. Jadi dia kalau merespon, connecting dulu di situ. Ada data apa yang ada di situ. Cuma saat dia mencari data, saat itu ngikutin apa kata sadar. Ini saya lagi sedih nih, ada data apa di bawah gitu, gitu. Contohnya gitu. Misalnya, aduh saya di PHK, ini PHK hidupnya hancur. Maka dia seperti memberikan tombol pada bawah sadar, oke, bagian hancur apa aja muncul ke atas. Dan dia milih dari situ sebenarnya. Jadi kita itu sadar adalah pemerintah. Subconscious itu DPR. Sadar itu membuat keputusan. Jadi ada orang yang lupa bahwa saya mah orangnya begini gitu. Sebenarnya itu menyerahkan kekuasaan pada bawah sadar. Ya, kalau orang dia berada dalam kesadaran penuh, sebenarnya kesadaran bisa milih data apa yang mau dia pilih. Jadi kalau hari ini sedih, sebenarnya dia bisa milih untuk bahagia. Cuma seperti tidak punya hak untuk melakukan itu. Nah, sementara orang melihat hidup kita itu kayak gambar di depan itu ada gunung es. Jadi es yang ke atas itu kelihatan kecil, tapi ke bawah begitu banyak. Begitu juga manusia. Kita melihatnya hanya data yang kita lihat atau kita dengar dan rasakan. Tapi sebenarnya di balik itu ada data di bawah sadar yang cukup besar. Dan itu data-data. Dan fobia ada di bawah sadar. Jadi tidak bisa disadarkan, maka tidak bisa pakai logika gitu. Karena dunia bawah sadar dengan dunia sadar itu sering sekali berbeda. Jadi nggak bisa saya, kamu kan lebih besar dibanding kecoa, harusnya kamu berani gitu. Iya secara sadar ya harusnya begitu, secara bawah sadar beda lagi gitu. Yang kita benerin adalah apa yang terjadi di bawah sadar dan benerin di situ. Clear ya di sini ya tentang sadar dan bawah sadar. Oke, saya mau cerita ini dulu. Ini namanya timeline ya. Garis waktu. Fobia itu biasanya ada di masa lalu. Ada tempat tertentu, terus event pertama kali dia kejadian di situ ada. Bukan di hari ini. Hari ini adalah dampak dari masa lalu. Yang menarik adalah dampak masa lalu terasa hari ini dan itu mempengaruhi cara dia berpikir akan masa depan. Nah, kenapa? Karena dengan fobia dia berpikir maka ada banyak ketidakmungkinan. Anggap kita fobia naik ketinggian, bolak-balik ke satu tempat naik pesawat. Akibatnya apa? Begitu berpikir ingin punya profesi ini, tapi kan saya naik pesawat berkali-kali untuk siksaan berat gitu. Dia memilih mundur karena kondisi seperti itu. Ada banyak hal seperti ini dalam karir. Misalnya kalau Bapak Ibu harus fobia bicara depan umum, gitu. Sementara mau diangkat menjadi pimpinan, gitu. Maka memilih mundur lah. Gitu. Karena siksaan berat untuk menjadi bicara depan umum. Itu tantangan hidup. Jadi apa yang terjadi itulah indahnya kalau kita menyelesaikan pengalaman masa lalu orang yang punya dampak pada masa kini sehingga menyelamatkan masa depan dia. Gitu. Ini tentang dari waktu kita ya. So bantuin orang di masa lalunya dia agar dia menyelamatkan masa depan dia. Oke, clear? Yuk kita masuk ke materi sekarang, ke tekniknya. Langkah awal, buat anchor atau kode. Gitu. Jadi kalau kode itu bisa macam-macam ya. Saya pernah bantu ibu-ibu yang waktu di kelas di Cirebon gitu. Jadi mereka saya
demo, maka kemudian ibu-ibu ini fobia nasi. Maka tiap nasi cukup begini kalau ingat nasi dan sebagainya. Maka saya gunakan anchor. Jadi saya minta izin ke ibunya karena ibunya pakai jilbab. Bu, saya minta izinnya saya akan sentuh ibu ya, gitu. Tapi di bagian yang ada kainnya, baju. Jadi saya sentuh bahu. Waktu itu duduknya begini ya, tangan kanan saya nyentuh bahu kiri dia. Bahu kiri itu anchor bagi saya, itu tombol bagi dia. Maka apa yang saya lakukan, Bu, masih ingat nggak satu kejadian di mana ibu berani ada suatu kejadian ibu berani yang orang-orang ragu tapi ibu luar biasa berani, dan itu hal berani yang pernah ibu lakukan seumur hidup. Dan dia ingat pernah karena ibu walaupun ibu kecilnya tomboy gitu ya, ikutan main layangan dan dia manjat ke pohon mangga orang gitu, yang sebenarnya nggak boleh tapi orangnya nggak ada, dia manjat dan bisa ngambil layangan. Maka saya pikir kembali ke sana, Bu, pikirkan, rasakan, hadir ke sana, Bu, bagus gitu. Sekarang lihat dengan merasakan apa yang muncul. Ibu di mana tuh? Ya, saya lagi jalan. Terus ya, habis kita saya suruh pejamkan mata ya. Ibu di mana? Posisi ibu di mana tuh? Bajunya aku warna apa? Explore lebih dalam. Kita explore lebih dalam. Waktu itu jalannya sama siapa? Kemudian dengan siapa ibu jalan? Oke, kemudian apa yang ibu lihat? Apa yang ibu rasakan? Visual, auditory, kinestetik dalamin ya. Gitu. Sampai begitu dalam, baru saya pegang di bagian bahunya. Dengan cukup. Oke, dan sekarang saat saya pegang, maka bayangan itu menjadi lebih kuat, lebih hadir, dan lebih nyata bagi ibu. Sekarang ibu di mana? Saya explore lagi. Oke, terus apa yang ibu lihat? Dengarkan. Terus saat ibu naik, apa yang ibu rasain? Naik terus, tangan saya nggak pindah. Gitu. Dan sambil itu, sambil motivasi, dan setiap tangan saya menyentuh ini artinya bayangan itu muncul dan perasaan ibu menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terus sampai dia bercerita sampai selesai ngambil buku, terus ibu saya tanya, ibu Pak, bagaimana perasaan ibu? Apa kata teman-temannya? Teman-teman senang lihat saya bahagia. Saya pencet itu satu dapat. Nah biasanya kalau sangat fobia saya sampai 3 kali. Jadi pengalaman lain yang berani, karena saya lagi butuh keberanian dia, yang dia berani gitu. Apapun itu. Satunya lagi adalah bicara bahasa Inggris, karena waktu ada lomba di sekolah dan dia bicara bahasa Inggris. Sama itu lakukan, apa dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, gambarnya besarin dan sebagainya, sambil gunakan anchor. Jadi 2-3 kali, kemudian dari saya ingin ibu tarik nafas, dan saya ingin ibu merasakan apa yang ibu rasakan sekarang. Saya cek anchornya. Ada perasaan nyaman segala, iya. Karena saya lihat ininya dia, bahunya dia meninggi, artinya itu perasaan keberanian. Nah, dapat tuh satu anchor. Anchor ini kita gunakan untuk melawan fobia. Nah, kemudian kita masuk ke ini kalau ini feature passing itu saya ginikan sambil pegang ini. Sekarang saya ingin ibu bayangkan apa yang terjadi pada masa depan ibu. Tapi akhirnya saya mainkan tentang masa depan, apa yang bisa ibu lakukan, apa yang berpelan. Orang berani itu biasanya melihat masa depannya lebih positif, lebih yakin akan masa depan. Maka saya bayangkan, saya ingin coba mengakses keberanian dia menggunakan satu anchor. Clear sampai sini? Jadi langkah pertama anchor. Buat apa nanti kita lakukan? Karena anchor ini akan kita gunakan untuk mengakses keberanian dia. Dan kita gunakan untuk banyak hal. Jadi sebenarnya saya ingin gunakan anchor untuk melihat masa depan dia. Sekaligus untuk memancing anchornya udah nyentol apa enggak ke dia. Ini sampai sini ya, anchor ya. Gitu. Jadi anchor adalah alat untuk melihat masa depan dia, untuk mengakses keberanian dia. Sip. Nah, kedua, ini saya pakai nih tekniknya dari teknik MTP itu, Meridian Tapping Performance. Karena ini teknik ini sebenarnya teknik sapu jagat, saya bilang. Teknik 2 ini teknik sapu jagat. Jadi gunakan anchor, gitu. Keberanian, gitu. Kemudian saya tanya mulai sekarang, kalau ibu dengar kata nasi waktu itu, kalau ibu dengar kata nasi, apa ibu rasain? Sambil kita gunakan anchor. Awalnya
sebelum ke sesi ini dia rada-rada nggak tahu, saya ngasih tuh kayak lembek-lembek nggak nyaman, kayak jijik gitu. Tapi ketika sini dia bilang udah mulai biasa tuh enter gitu. Lihat nasi. Saya mau ngecek dulu apa nasi itu apa perasaan dalam imajinasi dia. Oke, kemudian setelah anchor, kemudian saya suruh dia pegang dada. Katakan, doakan Bu pada Allah, minta pada Allah. Ya Allah, karena dia sebenarnya ingin bisa makan nasi, karena boros juga, itu dia bukan hanya boros sebenarnya. Dia ingin ngasih contoh buat anak-anaknya. Gitu. Maka dia katakan dalam dirinya, ya Allah, walaupun hari ini saya pengen banget bisa makan nasi, gitu, dan saya nggak bisa makan nasi, saya terima diri saya seutuhnya, menerimanya. Hadirannya sama dengan surat Al-Baqarah 45 kan gitu juga, kalau jadikan surat penolongmu gitu. Dan itu sangat sangat suka kecuali bagi orang yang sabar. Sabar itu ada menerima dulu, gitu. Terima dulu ketakutan kita. Saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho darimu untuk melepaskan semua perasaan ini agar saya bisa memberi contoh pada anak saya, agar saya bisa hidup normal seperti orang-orang. Ya Allah, bantu saya ya Allah gitu. Bahkan sampai 5-6 kali bahkan saya lakukan itu. Saya tanya cek apa perasaan ibu. Jadi cek skala ya gitu. Nasi ketika di anchor jadi ketujuh gitu. Ketika di sini jadi kedua. Gitu. Saya pikir dua bisa jalan. Jadinya saya mau pikirkan mau apa? Mau lebih ke nolin, tapi saya mau coba habis ini. Maka kemudian dalam bayanganmu, saya ingin ibu lihat nasi. Saya pakai anchor. Ini cara pertama ya, menerima dan melepaskan. Saya gunakan anchor. Terus saya ingin ibu melihat nasi. Agak perasaan tidak nyaman, saya mundurin. Saya ingin ibu pikirkan nasinya mundur ke 5 meter. Oke, masih nyaman? Masih kurangnya oke, saya ambil 7 meter. Ibu mulai nyaman. Oke. Baik. Saya ingin majuin nasi itu ya. Ada lagi ya. Nyaman Bu lihat nasi 7 meter? Nyaman. Saya majuin ke 6 meter. Apa yang ibu rasain? Masih nyaman? Good. Anchor saya nggak lewat tuh ya. Anchor tuh saya nggak lepas. Oke. Dan sekarang majuin ke 5 meter. Ada perasaan nggak nyaman? Kan nyaman? Masih nyaman. Begitu 4 dia nggak nyaman. Oke. Sekarang lupakan dulu. Ngasih pejamkan mata. Gunakan teknik anchor. Teknik 2M. Kalau walaupun ketika saya masih berada 4 meter, saya masih tidak nyaman, takut, resah, jijik, dan sebagainya. Saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhomu untuk melepaskan. 3, 4, 5 kali, clear. Gitu. Kemudian lakukan lagi, Bu. Cek lagi. Nasi saya mundur ke 5 meter. Nyaman? Nyaman. Masuk ke 4, udah nyaman. 3, nyaman. Masuk ke 2, dia mulai tidak nyaman. Kembali keluar, pegang dada dia, kemudian katakan, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhomu untuk lepaskan. Oke, saya coba mundur lagi ke 3, nyaman. 2, nyaman. 1, nyaman. Sekarang saya ingin ibu, nasinya dekat dengan ibu, apa yang ibu rasakan? Masih nyaman? Oke, saya ingin ibu ngambil nasi, gitu. Rada-rada ragu tangannya gitu di dalam pikir. Oke, apa ibu rasain? Nggak bias sih, cuma agak ragu aja gitu. Nggak apa-apa, kembali terima. Ya Allah, walaupun saya agak ragu masih ngambil nasi, saya terima dulu. Saya di dong melepaskan sama lah. Masuk, kemudian pegang nasinya, gitu. Bayangkan nasinya. Nah, sekarang ibu bayangkan, ibu masukkan ke mulut. Nah, begitu sampai bibir biar ada berhenti. Oke, taruh dulu nasinya. Lakukan lagi. Ya Allah, walaupun ketika saya mau naruh ke mulut, saya merasa ragu gitu. Saya terima diri saya seutuhnya dan mau bidungmu untuk melepaskan. Saya bimbing itu sampai dia bisa makan nasi dan merasakan nasi. Ketika nggak nyaman, saya buang, kemudian lakukan itu sampai dia selesai. Itu satu. Saya rasa fobianya nggak cukup berat, karena setelah itu dia bisa makan nasi. Maka itu langkah terbaik. Jadi menerima dan melepaskan, saya gunakan teknik ini bahkan tanpa tapping apapun, menerima dan melepaskan. Inilah teknik sederhana, tapi menggunakan anchor. Pertanyaan, ini langkah 1, cara 1. Ada pertanyaan teknik ini? Boleh diinformasikan.
Jadi teknik satu hanya menggunakan menerima dan melepaskan. Menerima apa yang dia rasakan, kemudian lepasin. Menerima yang dia rasakan, lepasin sampai dia secara visual bisa melakukannya. Kemudian nanti nasinya waktu itu saya dibawa ke depan, kemudian saya jaga dia anchornya, tapi lama-lama saya lepasin dan sampai dia bisa makan nasi. Itu yang dilakukan. Ini kalau kita ya cepat lamanya dengan skalpopi. Jadi kan tadi pelan-pelan, kita pelan-pelan. Waktu itu dalam bayangan yang bagus sebenarnya itu cuma space agak kecil waktu itu ya. Jadi saya yang bagus ada nasinya. Kalau nasi ya gitu. Ya tetap di situ. Dia terbuka tangannya, matanya terbuka masih. Sampai dia bisa dekat, 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 dekat. Jadi alatnya adalah anchor sama tadi pegang dada, menerima dan melepaskan. Alat kita hanya itu sambil monitoring. Itu menerima dan melepaskan. Gunakan satu teknik. Saya nggak, ini kita hari ini belajar 3 pelor, kan? 3 peluru maksudnya. Gitu. Ini langkah pertama, menerima dan melepaskan. Langkah berikutnya nanti kita bisa gunakan berbagai 2 teknik lain. Cuma langkah pertama menerima dan melepaskan. Clear ya, gitu langkahnya. Jadi orang datang gunakan teknik pegang dada, tarik nafas 2 kali. Baru bilang, ya Allah, walaupun hari ini saya titik-titik, walaupun hari ini saya fobia ini merasa takut dan sebagainya, saya terima jadi saya seutuhnya dan mohon ridhomu untuk melepaskan dari semua perasaan. Jadi itu keywordnya ya, kata kuncinya. Jadi menerima dan melepaskan. Jadi saya bilang, baru kan ngajarin teknik ini saja sebenarnya udah powerful. Maka saya sering ngomong teknik 2 ini adalah teknik sapu jagat untuk bisa untuk banyak hal. Jadi saya ingin cerita kalau teman-teman terapis ataupun bukan terapis yang tidak ngerti apapun, maka cukup teknik 2M itu penolong hidup kita. Teknik 2M-nya cukup karena ini berhubungan dengan kondisi mental. Baru kita masuk ke teknik lain kalau itu. Clear? Clear? Nggak ada pertanyaan? Sip. Kita akan lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Kita akan lanjut ke teknik berikutnya. Oh ya, ini ada pesan nih dari teman-teman MTP. Mungkin nanti dieksplor lagi ya Mbak Don, teknik 2M. Di teknik 2M plus dengan teknik ketukan. Jadi teman-teman yang belum ikut, silahkan ikut. Ada tanggal 5 sampai 26 Desember kegiatan di kesehatan mental. Kesehatan mental itu sekarang Bapak Ibu menjadi bagian PR-nya WHO. Jadi WHO itu mengatakan ternyata mental itu jauh lebih penting dibanding fisik gitu. Ya saya pikir ya harusnya dari dulu, cuma WHO kesadarnya pada ketika COVID aja. Ketika COVID ternyata orang yang stres, orang yang mentalnya terganggu secara mental itu bukan orang gila ya, itu ternyata lebih lama sembuh dibanding orang yang rilis. Maka sebenarnya teknik kesehatan mental tuh bahkan yang menarik pusatnya psikologi itu di Amerika. Semua pakar tuh banyak psikologi, tapi dia yang sekarang hari ini kebingungan ya saya ke masalah mental. Jadi sebenarnya itu menarik karena hampir semua Carl Gustav Jung semua orang Amerika lah. Sigmund Freud segala orang Amerika. Tapi Amerika sekarang lagi ngadepin kondisi masalah mental. Dan yang menarik WHO mendirikan gerakan itu TSP, Task Shifting Program. Jadi kenapa gini? Karena orang-orang sana dibanding datang ke psikolog sering ngadunya ke tukang cukur, bartender, dan sebagainya. Cerita tentang masalah mentalnya. Maka dia membekali tuh bartender dan sebagainya, dibekali teknik-teknik psikologi agar ketika orang ngadu ke dia, dia bisa menyelesaikan. Kalau perlu menggunakan intervensi. Jadi memang ternyata saingan psikolog bukan terapis, tapi para bartender, para tukang cukur dan sebagainya. Maka kan ada tukang cukur di Amerika tuh, yang ngetop banget gitu. Ngetop tuh banget karena ambil cukur dia cerita apa aja orang-orang itu. Nah, dipijitin, diapain sambil dilakukan terapi. Dan menurut saya itu ide bagus ya. Maka dia punya namanya TSP, Task Shifting Program. Jadi dia mengkonversi orang-orang yang punya akses pada orang banyak diajari. Dan itu gerakan TSP itu sekarang ada budgetnya, dikelola NGO dan sebagainya. Dan ini dipromosikan oleh teman-teman ITOP, teman-teman Meridian Tapping for Performance,
So daftarlah ke WA itu, kalau nggak nanti daftar ke WA teman-teman tadi yang daftar, jadi bisa ikut terlibat masuk ke situ. Ini tulisannya membersihkan sampah emosi. Artinya Bapak Ibu, emosi kita ada dua tuh, kualitas sampah, kualitas bagus. So bersihkan kualitas sampahnya agar kita muncul emosi yang bagus. Oke. Nah ini adalah advice to my younger self. Ini sebenarnya teknik kalau di NLP namanya backtracking. Jadi kita mundur, kemudian memberikan nasihat pada diri kita yang waktu itu ketakutan. Jadi langkahnya sederhana, Bapak Ibu. Mereka yang kalau Bapak Ibu melakukan membantu orang, tanyakan satu hal. Kapan pertama kali gejala ini timbul? Kapan ya? Gitu kalau orang itu kan suka nanya. Kadang-kadang mungkin waktu SD kali atau SMP kali. Tanyain apa yang terjadi waktu SMP. Tanyain detail. Entah dikerjain orang dan sebagainya. Oh, dimarahin orang dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Yang paling pertama, langkah pertama, temukan kapan pertama kali terjadi di cerita ini, kemudian apa yang terjadi di situ. Oke, sudah saya jawab dulu ini. Bagaimana menyembuhkan jiwa yang kena trauma masa lalu karena didikan orang yang keras atau mana? Sederhana Bapak Ibu, ini kita akan lakukan bareng ya. Insya Allah ini akan jadi contoh. Padahal pernah di kasarnya kayak kawan-kawan itu ada yang lahir dari keluarga militer. Orang keluarga militer bisa dua mungkin. Dia bandel karena ngelawan, karena merasa dikekang hidupnya, atau masa takut salah. Saya punya saudara apa takut, dia nggak percaya diri, nggak ada, karena takut salah, takut dimarahin dan sebagainya. Maka yang dilakukan ini yang kita lakukan sebenarnya. Oke, anggaplah dia usianya 40 sekarang, 40, 42 atau berapa ya. Oke, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri ataupun sambil duduk. Kalau berdiri berarti Bapak Ibu butuh ruang yang luas. Yang indah sebenarnya sambil duduk aja. Pejamkan mata. Oke, tarik nafas. Tarik nafas perut ya. Kita sedang mengakses kondisi mental di masa lalu. Jadi tarik nafas perut, keluarin mulut ya. Sekali lagi tarik nafas 8 sampai 7 kali untuk bisa memudahkan dia. Rilekskan badan, rilekskan pikiran. Bagus. Pejamkan mata. Oke. Tadi kita tahu ya. Kita sebenarnya dialog dulu kapan terjadinya kejadian itu. Oke. Sekarang saya ingin Bapak atau Ibu atau siapapun rekan kita mundur ke belakang. Katakan kepada diri, saya akan mundur di mana tempat pertama kali ini kejadian ini terjadi. Tarik nafas, katakan itu pada diri, dan 1, 2, 3, go, silakan mundur. Dan berhenti kapanpun ingin berhenti. 1, 2 menit sesaat, 1 menit, 2 menit, bagus, stop. Oke. Apakah tanyakan usia berapa saat ini? Usia berapa? Usianya berapa? Misalnya usianya 10 tahun. Waktu 10 tahun namanya siapa? Sama atau enggak? Oke, baik. Sama misalnya sekarang namanya Didi, waktu kecil misalnya Nunu, gitu kan. Anak kecil kan suka gitu. Didi, oke. Nunu, oke. Sekarang saya ingin Nunu kembali lagi ke masa kapan kejadian ini terjadi. Buat apa kita tanyakan gitu? Kita ingin tahu apakah si Nunu ini memang ini kejadian awal. Karena ada kalanya ini bukan kejadian awal. Saya ingin kembali ke kejadian awal. Tarik nafas, no? Go, 1, 2, 3, dan go. Mundur. Oke, lihat. Tunggu 1 menit, kemudian ada di mana sekarang? Usia berapa? Kalau sama, berarti itulah yang terjadi. Tapi kalau mundur lagi ke belakang, ada di usia SD, nah itu mungkin yang terjadi. Bisa lagi dites. Kalau tetap di situ, artinya itu yang terjadi. Clear? Apa yang terjadi, Nu? Tanyain. Tadi Didi ke Nunu ya, gitu. Apa yang terjadi, Nu? Jadi ceritain aja apa yang kamu rasain. Oke. Umur berapa kamu? Clearin ya posisi dia. Dapat? Gitu. Jadi tanyain apa yang dirasain. Kemudian tanyain usia berapa. Bagus, Nu. Kemudian katakan,
Nuno kecil, saya ingin kamu tetap di situ. Tunggu nanti saya akan kasih instruksi. Kamu mengerti, Nuno? Anggukkan kepala bila mengerti. Bagus. Sekarang Nuno, sekarang sentuh dia, tarik nafas. Sekarang saya bisa didik, saya ingin didik kembali ke Didi yang asli, Didi yang sudah dewasa. Baik, Didi sudah dewasa, clear. Gitu. Kemudian Didi katakan ke Didi, Didi, ada Nunu di samping kamu. Dia takut karena ini. Saya ingin Didi nasihatin Nunu. Apa nasihat Didi pada Nunu? Jadi ini Didi mau kasih nasihat ke Nunu? Oke, kasih nasihat. Saya hitung dalam hitungan 3 dan Didi boleh anggukan kepala bila sudah selesai. 1, 2, 3, go. Silakan Didi. Saat tunggu responnya Didi ya. Tunggu responnya Didi. Oke. Kalau sudah Didi anggukan kepala, katakan ke Didi, kamu sudah informasikan Nunu? Sudah, oke. Oke, Didi, terima kasih kehadirannya. Tarik nafas sekarang, Di. Kita gunakan papukan atau apa. Di, sekarang saya ingin kembali ketemu Nunu. Oke. Nunu, sekarang ada di situ? Clear. Nunu, sekarang kamu sudah dengar nasihat Didi kan? Oke, kalau sudah, apa perasaan kamu, Nunu? Tanya perasaan. Kalau sudah nyaman, kita akan lanjutin. Kalau belum nyaman, bagus. Makasih, Nur. Kamu tunggu di situ. Saya akan panggilkan Didi. 1, 2, 3, saya ingin bicara dengan Didi. Kalau belum selesai. Jadi ternyata Nunu belum sadar. Dia komplainnya A, B, C, D. Sekarang saya ingin kamu nasihatin lagi Didi. Saya nasihatin lagi Nunu ya. Oke, silakan. 1, 2, 3, go. Nasihatin Nunu. Tunggu saat. Sampai dianggukkan kepala, kemudian kita balik tanya ke Nunu. Oke. Sampai Nunu merasa lega. Oke, begitu lega, katakan ke Nunu. Nunu, saya ingin kamu sekarang memaafkan orang-orang yang kejadian ini terjadi karena mungkin ada sebagian orang, karena orang tua kamu dan sebagainya. Saya ingin kamu pandangi mereka, bagus, dan silakan saya maafkan kalian. Oke, nah ini bisa rada lama, bisa cepat. Oke, clear? Oke, bagus sekali. Nunu, saya ingin kamu memandangi dulu Didi yang ada dekat kamu. Pandangannya dalam bayangan kamu peluklah Didi. Karena kalian akan menyatu ke masa depan. Katakan sudah kalau aguan kepala bila sudah. Bila sudah, Nunu berpelukan. Bagus. Sekarang saya ingin Didi kembali ke masa depan. Tarik nafas kalau sudah Didi kembali ke ruang ini ke saya. Kalau sudah, kemudian tes. Kalau dia fobia apa tes. Biasanya relatif sangat signifikan perubahan. Karena itu tentang memberikan nasihat pada diri sendiri dalam konteks fobia. Ini kita nggak bisa praktek ya. Suatu saat kita ketemu ya, kita praktek ya. Kita cuma tadi saya jelasin teorinya itu. Ada pertanyaan tentang ini, tentang menasihati diri sendiri. Sebelum kita masuk teknik terakhir, pas fobia. Jadi teknik pertama adalah menerima dan melepaskan. Teknik kedua adalah menasihati diri sendiri dengan berubah peran. Nah, termasuk tadi bagaimana menyembuhkan trauma masa lalu sama. Trauma masa lalu ada dengan orang tua, kasih tahu nasihatnya, kemudian maafin orang tua. Karena suka atau tidak suka mereka berbuat sesuatu untuk kebaikan kita. Maafin dia, kemudian kembalikan ke Didi tadi, yaitu cek perasaannya. Itu trauma ya. Dan trauma itu biasanya wujudnya adalah misalnya tiap ada suara keras, dia mikirnya bergidik. Karena mungkin orang tuanya suka bersuara keras. Nah ini pernah kejadian di saya. Jadi setiap ada suara keras itu agak bergidik. Oke. Tanya? Jadi menerima dan melepaskan, kemudian menasihati diri sendiri. Yang ketiga, ini ada teknik NLP banget, karena ini dikembangkan oleh NLP, namanya Fast Phobia Cure. Jadi teknik untuk menyembuhkan fobia dengan cepat menggunakan permainan. Tapi sebelum itu kita 1-2 dulu. Ada pertanyaan nggak? Strategi 1 dan strategi 2.
Strategi satu adalah tadi menerima dan melepaskan. Strategi dua ada menerima dan melepaskan. Saya pernah gunakan ini untuk fobia ketinggian. Saya ceritain langkahnya. Pertama dia duduk, kemudian saya katakan, kalau lihat tinggi apa yang dia rasain. Kemudian terima dan melepaskan. Sampai skalanya tuh mendekati 0. Clear? Clear. Oke. Jadi tiap tinggi pasien. Jadi biasanya gini. Kalau ada orang, kalau tinggian itu dari lantai berapa gitu. Lantai 1 takut nggak? Gitu. Kalau udah takut, maka kita lantai basement. Lantai basement naik ke lantai 2 gitu. Takut nggak? Gitu. Takut, ya. Jadi kita tahu batasnya dia sampai mana. Jadi kalau kita mau terapi fobia orang tuh, kita cek dulu. Mau kalau Anthony Robbins, saya orang fobia ular dibawa ularnya. Untuk ngeliatin ekspresinya dia. Karena itu jadi alat ukur kita. Saat nanti kita memang rada-rada rada kebuli sih gitu. Cuma sebenarnya kita ingin tahu sedalam apa fobia orang itu. Jadi selama si terapisnya nggak fobia juga ya, buat tikus jadi takut ya masalah juga sebenarnya kan gitu. Jadi dia kalau kecoa ya taruh gambar kecoa atau apa. Jadi cari ide lah Bapak Ibu untuk melihat setakut apa dia. Setakut apa karena kalau orang ya saya takut, ya nggak tahu takutnya sedalam apa gitu. Nah, jadi kita bawa barangnya atau apa. Kalau fobia karet bawa karetnya. Nah, kalau fobia itu kan gampang ya kan sebenarnya. Kalau binatang itu memang harus ditangkap binatangnya gitu. Kalau nggak ada kita gunakan gambar ya. Itu minimal itu mengurangi ya. Kemudian cek sedalam apa fobia dia. Antara 0 sampai 10. Takutnya sedalam apa. Nah, skala ini jadi alat ukur kita ya. Kalau nggak kita nggak tahu kita udah ada moving progress apa enggak gitu. Oke, kalau saya dulu tentang fobia ketinggian, maka saya ketika duduk dia tenang, bayangin apa. Kemudian duduk itu kita mandangin mall. Mall dia duduk di bawah, lihat di atas. Apa yang dia rasain? Kalau dia rada takut, maka gunakan menerima dan melepaskan. Clear? Clear sampai dia nyaman. Oke, saya bilang waktu itu saya milih mall yang liftnya itu nggak tertutup, jadi kaca ya. Jadi dia bisa lihat sekelilingnya. Gitu. Oke, sekarang naik. Naik, begitu mau masuk lift, apa yang dirasain saya tanya? Nyaman? Nggak nyaman, mundur dulu. Karena waktu itu saya sengaja masuknya hari kerja, jadi bukan hari weekend. Weekend mall penuh ya, kalau hari kerja kan ada sepi. Mundur, lihat gitu. Satpam yang awalnya ngelihat, tapi lama-lama ngeliatin kita. Jadi awalnya, ngapain orang duduk-duduk dekat gitu kan. Kita duduk, kemudian saya lakukan itu. Nyaman? Nyaman, masuk lift. Masuk lift, sebelum liftnya karena kita waktu itu rada sepi, kita apa yang dirasain? Lift belum jalan. Nyaman nggak? Nyaman, nggak nyaman dia saya kasih waktu untuk menerima dan yang berani naik lantai 1 dulu. Kalau nggak salah waktu itu cuma lantai 5. Lantai 1 dulu. Gitu, jalan gitu, berhenti lantai berhenti keluar coba yang lain. Oke. Menerima melepaskan dulu. Clear? Kita masuk lagi gitu. Kemudian naik lantai 2, lantai 3 rada masalah, keluar lagi. 4, 5 dia aman sampai 5. Kemudian waktu turun dia rada itu lagi, dia keluar lagi. Mundur kemudian gunakan itu menerima melepaskan. Sampai naik dan turun itu nyaman. Naik dan turun nyaman. Di luar teknik ini mahal loh. Kalau kita bawa itu si Richard Benning itu lebih bayar mahal, tapi memang yang bayar orang kaya. Sampai naik pesawat dia kayak nasi ke kota itu. Bayangin cuma naik pesawat dibayarin, hotelnya dibayar semua, itu mahal terapi itu. Kemudian begitu selesai itu, oke, sekarang lakukan sendiri. Saya tunggu di bawah, ngeliatin dari atas. Saya udah kasih tahu kalau nggak nyaman keluar, tungguin kemudian nanti masuk lagi. Jadi sebenarnya dia aman. Itu yang kita lakuin. Jadi kalau melakukan fobia memang harus tes sejauh apa dia melakukan terapi. Jadi apa yang kita pikir selesai di ruang terapi belum tentu selesai di lapangan. Karena orang fobia tikusnya, tikus saya posisinya mungkin dia udah nggak nyaman, tapi begitu gerak dikit dia kaget lagi kan gitu. Itu dia harus terapi lagi. Jadi kita harus pastikan berada di lapangan. Pastikan di lapangan. Kita kalau bisa sebisa mungkin sampai ke kalau ada barangnya, bendanya, fobia ketinggian itu sebenarnya sampai ketinggian.
Ingat fobia itu kondisi yang tidak normal ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu berada di lantai 26 lihat ke bawah takut itu wajar ya. Nggak ada orang kecuali Bapak Ibu rock climber lain masalah ya gitu pendaki gunung. Tapi kalau lantai 1 basement juga jaraknya cuma ada meter takut itu namanya fobia. Karena orang fobia misalnya di atas kursi dia betulin lampu udah takut itu fobia ya. Jadi namanya fobia itu adalah kondisi yang nyaman. Kalau kita takut di lantai 20 atau 30 itu bukan fobia, itu normal gitu ya, gitu. Orang takut situ. Ya, lakanya hanya menggunakan menerima dan melepaskan. Satu ya, gitu. Kemudian kalau tadi nasihat diri itu memang kalau saya kalau nggak ada tempat saya duduk sambil pejamkan mata membayangkan saja. Tapi kalau ada tempatnya saya ya saya suka tuh namanya pakai jalur, jadi jalur masa depan dan jalur masa belakang. Jadi jalan. Saat dia mundur dia jalan. Saat jadi saya Didi misalnya, ini saya contoh. Jadi kalau tadi kan pakai bayangan tuh. Kalau ini saya ada kita cari tempat yang lapang. Ini Didi sekarang berdiri, ada majuan dikit. Saya Didi mundur pertama kali. Perasaan mengatakan ini kejadian pertama kali. Dia mundur, pejamkan mata, mundur, dan kapan berhenti itulah kejadiannya. Kemudian saat jadi Didi, dia keluar dari garis itu. Jadi Didi ngadep ke sini, nundulnya ada di situ secara visual. Itu kalau tidak menggunakan nggak menggunakan pejaman mata tapi gunakan tempat yang real. Oke? Langkah 1, langkah 2. Sekarang kita masuk ke langkah 3. Strategi 3, maaf ya, bukan langkah. Jadi tadi strategi 1, strategi 2, strategi 3. Oke? Ini langkah pertama. Ini tadi gini ngetop, pastikan Bapak Ibu ngertikan langkah ini. Jadi pertama, gunakan anchor. Anchor tadi keberanian tadi. Pastikan Bapak Ibu dapat anchor. Oke? Kemudian temukan awal dan akhir. Jadi kalau ada orang, nah ini kejadiannya waktu itu siapa? Waktu kita belajar NLP ya. Ada orang trauma, gitu. Karena dia di motor, kemudian digonceng kalau tidak salah, gitu. Motornya ketabrak truk, temannya meninggal, dianya bisa loncat. Ingat kejadian motor dan sebagainya terbayang itu. Maka apa yang kita lakukan? Pertama, dapetin awal dan akhir. Jadi saya akan cerita, oke, gimana awal kejadiannya? Jadi dia lagi jalan, bercanda-canda dengan temennya di motor, kemudian jalan, dan kemudian ditabrak oleh truk dari persimpangan. Jadi awalnya adalah bercanda-bercanda menjadi kata kunci bagi dia. Oke, jalan bercanda-bercanda. Itu awal ya. Kemudian motornya terguling, dia keloncat gitu. Kemudian loncat, kemudian orang-orang nolongin sampai di rumah sakit. Saya tanya, kapan merasa nyaman atau merasa tenang? Nyaman, orang tuanya datang, kemudian cek rumah sakit nggak apa-apa, akhirnya dibawa ke rumah. Dan dia nyaman ketika tiduran di kamarnya, kamar yang dia sering lakukan kamar dia selama ini. Itulah saat dia nyaman. Jadi awal dan akhir adalah saat dia bercanda dan saat tidur di kamar. Jadi itulah kondisi di tengah-tengahnya ada cerita dia. Jadi kita dapat awal dan akhir. Oke? Kalian cek apa keyakinan dia tentang kondisi itu. Nah, dia bilang merasa bersalah dan sebagainya. Lalu saya tanya, bila kamu punya tokoh orang lain atau siapapun yang tenang melewati ini, kira-kira keyakinan dia apa? Kenapa saya tanyakan dia untuk mengetahui sebenarnya orang itu bisa hidup lebih tenang dan sebagainya. Jadi waktu itu dia merasa bersalah, takut dan sebagainya. Keyakinan orang lain dia katakan harusnya tenang ya Pak, tenang dan itu kejadian dari Allah. Anaknya masih umur 22 tahun, tapi lumayan ya itu sebuah keyakinan. Meninggal dan hidup kan urusan Allah, walaupun ada perasaan besar di situ. Jadi dia dapat oke. Jadi saya tanya, tahu bioskop lah dia karena anak milenial tahu bioskop terus nonton bioskop. Kalau nggak ada Bapak Ibu bisa gunakan TV atau apa. Tapi saya waktu itu bioskop karena dia punya bioskop. Oke, bioskop. Nah, sekarang bayangin masuk ke bioskop, ke sebuah bioskop dah. Nah, di dalam bioskop itu, nanti akan ada film.
Yang menarik, bioskopnya menarik sebenarnya. Untuk bisa nonton itu, kamu harus pindah ke ruang, bisa terbang, bisa dari duduk sekarang ini kamu bisa terbang melihat ke bagian proyektor di pusat proyektor bioskop. Oke, bisa kamu sekarang kena? Oke, 1, 2, 3, go. Pindah ke proyektor. Oke, nah ingat saya bilang, saya lupa namanya. Anggaplah si X ya. X, eh, sekarang kamu melihat X nonton bioskop, nonton filmnya. Jadi bukan kamu nonton film, tapi kamu ada di proyektor melihat X nonton film. Clear nggak, Mas? Oke. Sekarang lihat X gitu. Bisa lihat gitu, X bajunya apa. Kemudian saya ngapain dan sebagainya. Nah, dia makin pokok dan sebagainya. Nggak apa-apa lah itu. Gitu ya. Sambil nonton film. Clear? Clear. Kemudian kita lihat X, observasi tadi ya, X melihat X nonton film, observasi. Kemudian kita katakan ke X. Nah, tadi gunakan anchor di bahu misalnya. X, sebentar lagi ada film berputar. Tapi kamu aman di sini. Gitu. Kamu kan di ruang proyektor, kamu punya kendali pada TV dan semuanya. Jadi kamu punya apapun yang terjadi di dalam layar tersebut hanyalah sebuah film. Karena kamu berada di ruang proyektor. Kamu ngerti kondisi ini? Ngerti ya? Sekali lagi lihat X dan lihat film. Clear? Saya gunakan anchor di sini. Pastikan dia nyaman. Oke. Film itu adalah film tentang dirimu yang sedang naik motor bersama teman-teman. Kemudian bersama teman, kemudian motor akan ditangkap. Bentar lagi lihat film itu ya, saya gunakan kembali anchor. Dan jangan ingat, kamu aman di sini, karena kamu tidak kejadian, kamu hanya melihat diri kamu yang sedang nonton di TV. Clear? Clear. Oke, bagus. Sekarang saya gunakan kembali anchor, saya sentuh bahunya. Anchornya saya sudah buat sebelumnya ya, jadi nggak unjuk-unjuk gitu. Oke, clear. Oke, saya akan mulai film. Lihat tuh film, lihat X sedang nonton film gitu. Film itu berputar tentang ada dua anak bercanda-bercanda, kemudian dia senang-senang waktu itu. Dan lama kemudian motornya ketabrak truk dan film terus berputar. Motor ketabrak truk, orang-orang rame membantu kamu, membopong kamu ke rumah sakit, dan kemudian orang tua datang dan kemudian membawa kamu ke rumah, dan film itu berputar berhenti di situ. Perhatikan, film itu berhenti di situ. Ketika kamu nyaman di rumah, kamu bisa lihat akhir filmnya. Manggut, pencet. Sekarang kamu punya remote di tangan kamu untuk memastikan film berputar. Remote-nya ada tangan kamu kan? Ya, buat sekarang. X, saya bilang. Sebentar lagi, film ini kita akan putar ulang, tapi pulangnya bukan putar ulang, tapi bukan dari bawah, dari depan, tapi dari belakang. Clear? Dan kita akan putar dengan kecepatan makin lama makin sangat cepat. Mungkin awal cuma 5 kali cepat, berikutnya 10, bahkan sampai 100 kali lebih cepat. Kamu bisa lakukan itu? Bisa? Oke, good. Kita akan mulai ya. Film itu bermula dari kamu sedang tiduran di rumah. Yang tiduran di rumah, dan kita akan putar sekali lagi. Oke? Silakan pencet X. 1, 2, 3, go, pencet. Dan film itu berputar, kamu dari tidur, kemudian ada orang tua kamu, kemudian nah, kita ngomongnya ada cepet nih. Kalau kita punya musik, gitu, putarkan musik yang lucu. Beberapa teman-teman suka gunakan teknik musiknya Joshua waktu kecil yang diobok-obok itu, karena lucu ya filmnya. Jadi sambil itu putar, bayangin putar itu berputar, jadi mulai kamu, ada orang tua kamu, rame-rame bercanda aktif. Kamu lagi bercanda. Oke, pause di situ. Satu, dapat, yuk kita lagi putar lagi yuk, film itu. Lihat, kamu lagi tiduran santai di rumah, kita akan putar. Kalau tadi 5 kali, sekarang 10 kali putar. 1, 2, 3, film tuh betul, ada orang tua kamu, dan kamu bercanda-bercanda dengan teman. Lihat, 2, 3, kita putar lagi lebih lama sekarang. Sekarang 50 kali cepat, 50 kali lebih cepat. 1, 2, 3, go. Stop, kamu bercanda-bercanda di situ. Kemudian lakukan sampai 3, 4, 5, sampai 7 kali kalau. Sediain air putih ya, karena kadang-kadang si yang kita ajak itu pusing gitu. Suka rada-rada, bukan pusing, karena ada putaran-putaran di pikirannya gitu. Lihat,
Begitu clear, dia tanya antara 0 sampai 10. Berapa tingkat keyakinan? Berapa ketakutan kamu? Cek, kita akan kaget hasilnya. Kalau belum kurang sedikit, lakukan lagi. Putar remote, putar remote, putar remote, putar remote. Selesai, kalau sudah mendekati 0 atau 0 bahkan gitu, kemudian tanya lagi, apa keyakinan kamu tentang kejadian ini? Oke, oke, terus gitu. Sampai dia punya keyakinan baru. Baik, kita akan putar sekali lagi. Ini buat ngetes ya. Tapi kali ini kan kecepatan lebih tinggi. 8 itu. 1, 2, 3, go. Putar. Set. 1, 2, 3. Selesai. Kemudian apa yang dia rasain? Biasanya kalau udah nggak ngerasa apa-apa, bagus, kemudian cek. Sekarang saya ingin kamu lihat diri kamu yang nonton film, lihat layar. Sekarang saya ingin putar layar dengan normal. Perhatikan ada anak bercanda-bercanda, kemudian melewati proses tertabrak dan sebagainya sampai nyaman di tempat tidur. Bisa lihat? Bisa. Oke, kita mulai play. Tetap kita jaga anchor. Jaga anchor atau tombolnya. 1, 2, go. Kalau dia nyaman, oke. X, saya ingin kamu pindah ke bawah. X yang lagi nonton. Clear? Jump ke X. Apa perasaan kamu? Kalau nggak nyaman, pindah ke X lagi. Kemudian nanti kita mulai ke bawah. Mulai ke nomor 8 ya. Ke bawah lagi. Kalau sudah nyaman, X. Sekarang lihat filmnya. Sekarang saya ingin film itu berputar lagi, tapi sekarang kamu yang masuk ke dalam layar tersebut. Jadi Anda yang masuk ke dalam layar tersebut, dan lihatin Anda melakukan proses itu lagi. Sampai dia bisa melewati proses itu dengan nyaman. Dan inilah teknik namanya phasphobia. Jadi kita menghancurkan film yang berputar di dalam diri kita. Karena yang membuat kita takut tuh awalnya ada film dulu, kemudian merespon pada fisik kita. Akibatnya jadi takut. Jadi filmnya kita putar dengan cepat, kita rusak pada filmnya agar respon tubuhnya berubah. Dan kemudian kita tanya keyakinan yang baru apa yang ingin dia kerjakan saat itu. Teknik namanya phasphobia. Dan ini teknik yang sangat tetap di NLP ya. Hanya relatif lebih cepat dan sederhana diselesaikan. Oke, itu teknik phasphobia. Kalau ada yang tanya silahkan. Kita ada praktek, indahnya kalau praktek gitu. Jadi mungkin kapan-kapan kita ketemu di Jabodetabek dan praktek, karena ini hanya teori gitu. Dari yang bisa langsung dipraktekin adalah teknik tadi menerima dan melepaskan, itu teknik sederhana gitu. Teknik menasihati diri sendiri bisa dilakukan. Ketika someday kita akan kalau perlu kita ketemu untuk mempraktikkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari eksperimen, nanti mudah-mudahan dibagikan ini dibagikan ini di teman-teman yang tertarik, nanti bisa bisa dipelajari ulang, jadi bisa dimodel gitu. Jadi pastikan untuk orang yang fobia benar. Kalau fobia benar itu hanya iya aja, tapi untuk yang lagi fobia benar, supaya membantu dia sekalian, supaya dia terbantu lah. Oke, pertanyaan yang lain. Teknik putaran, memutar film. Pada intinya sebenarnya ibarat CD. Jadi CD itu kalau dengan film diputar ya, gitu. CD-nya dirusak gitu. CD-nya dirusak, maka dia tidak bisa memutar film lagi. Dan ini yang sedang kita lakukan. Memainkan film dalam pikiran seorang. Dan ini tidak harus dalam kondisi hipnosis atau trance. Ini dalam kondisi ngomong biasa pun bisa. Kenapa? Karena ini teknik NLP itu basisnya ada teknik yang teknik yang sederhana. Jadi tidak harus dalam kondisi hipnosis atau kondisi trance yang dalam. Oke, pertanyaan tentang ini, tentang teknik 3 teknik. Hari ini kita mulai 3 teknik ya.
Pertama, menerima dan melepaskan, saya sebut teknik sabu jagat 2M. Yang kedua, tentang teknik menasihati diri sendiri. Yang ketiga, teknik phasphobia cure atau PBC. Kawan-kawan nyebutnya PBC atau teknik phasphobia cure. Itu yang dilakukan di teknik NLP. Dan sesinya, makanya dalam teknik NLP orang suka bilang teknik NLP itu bayarnya di depan, nggak di belakang gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang tekniknya sangat sederhana dan orang bisa selesai. Nah, kemarin saya ada tanya, bisa nggak lokasi bisa selama kita bisa membedakan mana jadi klien, mana jadi terapis. Itu sih yang penting. Kalau bisa sih, ini bagus juga. Oke, Pak Ami bisa praktekin nanti di Sidoarjo ya. Bisa mudah-mudahan nanti rekamannya di sharing ke teman-teman karena kita ingin bantu orang ya. Kemarin tadi saya bilang pas fobia itu banyak orang fobia yang tapi tidak aware dia fobia, dan kadang-kadang ya kalau hanya fobia tikus dalam itu enggak tahu, tapi untuk fobia-fobia lain ada klaustrofobia, fobia tempat sempit. Sementara kantor dia kecil. Ini kasus kejadian dia di bagian gudang. Jadi kepala gudang kalau tidak salah. Karena di kepala gudang kantor dia terpencil satu tempat. Jadi ruangnya nggak terlalu besar. Itu yang membuat dia kadang-kadang suka keluar dan sebagainya. Orang bilang dia bapak takut ya di dalam sendiri. Nggak takut, sebenarnya staffnya ada di luar. Tapi bukan takut, dia tempat terpencil cuma 2x2 ya gitu. Ruang dia sebenarnya ada pintunya, jadi bisa ditutup. Dan itu menakutkan bagi dia. Bahkan kalau di mobil pun sebenarnya kalau ditutup kaca gitu, dia merasa nggak nyaman. Kadang-kadang kaca dibuka, itu kaca dibuka, itu klaustrofobia. Jadi orang yang tidak nyaman di tempat sempit, tempat yang dia terkotakkan, itu bahaya. Dan itu mengganggu karir dia. Nah, fobia-fobia macam-macam, traumatik macam-macam. Maka kasihan ya mereka butuh dibantu karena jangan disalahkan, jangan juga dicela gitu karena itu sebenarnya program mental yang terbentuk di dalam diri. Itu jadi kita butuh mainkan pikiran. Ada anak usianya 35 tahun, fobia bahasa Inggris. Fobia bahasa Inggris itu begini sebenarnya. Tiap ada orang ngomong Inggris, mau apapun, dia bagian udah nggak mau dengar. Gitu. Dan ternyata, apa yang terjadi, jadi dia itu senang Inggris sebenarnya, di SD. Nah, waktu SMP kelas 2, kalau tidak salah. Karena dia dari SD udah belajar Inggris. Di kelas 2, dipermalukan sama gurunya di depan kelas. Dan karena anak ini diajarkan dari kecil hormat pada guru, gitu, maka dia nggak nyalain gurunya, tapi yang dia salahin bahasa Inggrisnya. Maka dia bilang, saya emang nggak bisa bahasa Inggris. Dan itu menancap sampai usia 35 tahun. Gitu. Maka tiap ada orang ngomong Inggris, coba sih di skip sama dia. Orang ngomong bahasa Inggris udah nggak ada. Maka dia sebel kalau orang ngomong sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris. Sebel. Gitu. Jadi makanya dia kelihatan menarik. Karena setiap kata bahasa Inggris mengingatkan dia dibully waktu SMP kelas 2. Dan akibatnya dia menjadi fobia bahasa Inggris. Kan kasihan mereka ya dengan fobia tersebut. Dan itu bahaya kalau nanti dia dapat kerja, kemudian harus ditugaskan ke luar negeri, itu skip tuh dia. Malah dia tidak nggak punya kesempatan itu menghindar gitu. Apalagi bahasa Inggris kan gitu, itu kejadian. Nah, jadi fobia traumatik itu sebenarnya bisa mengganggu hidup kita. Bahkan ada orang yang wanita sebenarnya bukan parasnya bukan jelek gitu. Umur 35 tahun, iya nama kiri kalau saya belum menikah. Gitu. Karena dia pernah fobia dengan laki-laki. Jadi dia tidak percaya laki-laki gitu. Dan tidak ada yang loyal bagi dia. Dan ini kalau tidak pernah, karena ada pengalaman gitu. Pengalaman dengan ayahnya, pengalaman dianya sendiri sebenarnya nggak pernah. Kalau nggak salah dia nggak pernah punya pengalaman. Coba dia lihat ayahnya, menurut dia ayah laki-laki itu ya semua kayak ayahnya. Jadi dia traumatik dengan laki-laki dan dan dia nggak berani nikah karena punya belief yang ada di dalam dirinya. Itu juga bagian dari traumatik dan fobia gitu.
yang sebenarnya perlu dibenahi. Kasihan juga orang seperti ini. Oke, pertanyaan? Bisa ya lakukan ini ya. Teknik, 3 teknik hari ini. Hari ini kita belajar 3 strategi, 3 langkah, 3 opsi untuk melawan fobia. Jadi kalau untuk yang ringan, sebenarnya gunakan teknik menerima dan memaafkan bisa. Yang berat juga bisa. Cuma kebanyakan yang ringan. Kebanyakan fobia itu lebih cepat untuk menyelesaikan tantangannya lebih berat. Cuma memang butuh waktu yang lebih rada lama dibandingkan itu. Baik, saya akan share teknik berikutnya. Dan Bapak Ibu, kami di Zoka itu sedang mengembangkan program NLP, tapi bukan pelatihan yang cuma 1-2 hari. Karena kami ingin belajar NLP itu benar-benar belajar. Maksud saya benar-benar belajar itu bukan yang lain nggak benar belajar. Kami itu ingin belajar secara step by step, mengupas bagian-bagiannya, karena dulu waktu saya belajar ini ada sebagian di lokal dan sebagian di luar. Di luar itu ada 2 bentuk belajar itu. 7 hari belajar NLP, ada kemudian the essence of NLP. Jadi itu membedah setiap teknik itu dari lebih dalam. Maka kami ingin sekaligus karena kita kerjasama dengan 1-2 kampus, tapi kita belakangan kita belum menentukan kampus yang mana gitu. Namun kami ingin mencetak namanya solution focus coaching. Jadi seorang coach yang akan membantu klien ataupun siapapun untuk menemukan solusi apapun langkah dalam hidupnya. Gitu. Jadi kami buat semacam skemanya kayak kampus, belajarnya 3 semester. Gitu. Jadi tiap 4 bulan nanti ada ujian, tiap 4 bulan ada ujian semester gitu. Sampai kita belajar teknik NLP level practitioner, level master, tapi tidak pakai sertifikasi ya. Sertifikasi silahkan ngambil sertifikasi ya. Cuma kita mungkin akan lebih ke sertifikasi 1, yaitu solution focus coaching. Karena begitu selesai NLP, kita masuk ke coaching, kemudian masuk ke problem solving. Jadi sering benahi orang, ajak bantu orang untuk menemukan solusi pada tantangan hidupnya. Makanya disebutkan solusi fokus coaching itu. Basisnya ada psicocreativity NLP coaching. Saya cerita sedikit. Psicocreativity itu kita rancang dulu tahun 2015 ya. Ada teman-teman yang masih Pak almarhum Pak Mangat itu angkatan 34. Jadi psicocreativity sebenarnya antara psikologi dengan kreativitas jadi satu. Idenya adalah waktu Rasulullah sebelum jadi nabi kan menyelesaikan perdebatan Hajar Aswad, siapa yang naruh Hajar Aswad di waktu banjir itu gitu. Dan waktu itu kalau salah solusi maka akan timbul perang antar suku gitu. Dan dengan brilian Rasul memintakan samping dengan naruh dan semua menjadi terlibat di dalam proses peletakan Hajar Aswad. Itu dilakukan dalam posisi stressful. Jadi disebut orang tuh kalau bisa kreatif dalam kondisi nyaman tuh oke lah. Tapi dalam kondisi stressful itu luar biasa. Dan itu butuh strategi untuk memastikan bahwa kita kan dalam hidup kita sering aja ada kondisi stressful ya. Entah ekonomi, sosial, budaya, dan kita cari solusi dalam kondisi stressful. Dan itu kita ingin latih orang. Ya, kalau menemukan solusi dalam kondisi nyaman sih everybody banyak yang bisa lakukan. Tapi kondisi stressful menemukan solusi, dan ini sedang saya pribadi masih belajar. Dan kita ngajak orang belajar. How to find solution walaupun dalam kondisi stressful. Dan ini menarik karena dengan cara ini sebenarnya kita bisa mendapatkan clue gitu. Kondisi stres kita gimana ngatasi, dan di situ maka kita gunakan NLP gitu untuk mengakses kreativitas. Jadi psicocreativity sebenarnya adalah perpaduan antara teknik NLP dengan teknik creative thinking. Kemudian nanti dipadukan dengan coaching sehingga menjadi solution focus. Nah belajarnya nggak bisa tidak bisa hanya 1-2 hari atau 5 hari. Belajarnya harus bertahap, diskusi, dan kita melakukan proses namanya kuliah seminggu 2 kali. Insya Allah bulan ini kita masih cari peserta, masih buka pendaftaran gitu. Januari kita akan mulai dan kita ini jadi bagian dari program Zoka. Gitu. Nah berapa
ininya itu 500.000 uang semesternya 3 semester gitu. Kemudian nanti ada uang kuliah 150.000 sebulan. Mudah-mudahan nggak terlalu mahal gitu. Karena dana ini digunakan untuk kegiatan sosial. Dan nantinya harapan saya ini akan jadi bagian dari kampus yang besar, mungkin dikelola bareng-bareng sama teman-teman DIVA yang di Jabodetabek. Gitu. Dan ini menjadi salah satu sumber galang dana sekaligus mencerdaskan umat. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. So, kalau Bapak Ibu tertarik, kalau tidak salah ada diskon. Ini nanti tinggal WA ke yang tadi. Diskon kalau nggak salah untuk uang semesternya jadi 300.000. Uang kuliah sih tetap 150. Kalau mau gabung silahkan nanti telepon ke nomor yang tadi. Insya Allah kita akan belajar lebih banyak termasuk teknik yang hari ini kita pelajari. Oh, ya, mau daftar gitu. Jadi saya ingin jelaskan kita rada sedikit berbeda dengan yang diadakan oleh banyak lembaga. Kalau banyak lembaga itu kan 6 hari, 3 hari, 2 hari belajar. Dan saya takutkan adalah nggak tuntas gitu. Karena belajar NLP sebenarnya bahkan waktu saya pernah ikut pelatihan 7 hari, bahkan kita ngajar dan belajar, 7 hari itu rasanya kayak belum tentu tuntas. Gitu. Karena saya belajar tuh dulu, NLP itu ada yang pelatihan 7 harinya itu rada cepat tuh. Ada yang the essence of NLP itu peel off, mengupas satu persatu sampai kita dapat dalam. Ini sebenarnya apa? Dan ini sebenarnya enak maksud saya. Kalau Bapak Ibu, memang ini bukan untuk orang yang mau cepat belajar. Jadi kalau ada yang ingin cepat belajar, ikutlah pelatihan-pelatihan sertifikasi dan sebagainya. Kita sebenarnya lebih ke ilmunya gitu, dibanding ke sertifikasinya. Agar kita ngerti kenapa sih pakai ini, kenapa sih pakai itu. Karena beberapa teman-teman yang ikut NLP sering sekali kadang WA ke saya, Mas kalau gini gimana? Dan hal saya memang itu nggak perlu diajarkan di sana karena kalau kecuali memang Bapak Ibu belajar NLP, kemudian Bapak Ibu suka baca, itu lain masalah ya. Itu suka baca, suka lihat YouTube dan menyukai ilmunya, iya itu. Tapi banyak orang kan mengandalkan apa yang di dalam pelatihan untuk diselesaikan di kehidupannya. Kadang-kadang ada terjadi ketidaksesuaian antara yang dilatih dengan yang di lapangan, dan itu bisa saja terjadi. Namanya pikiran itu sesuatu yang sangat dinamis. Ada saja terjadi, justru itu menjadi bahan kajian. Ada satu kejadian, saya misalnya, saya minta teman-teman melakukan hipnosis gitu. Jadi saya punya fobia tikus gitu. Terus kemudian dicari core issue. Nah, teman-teman nggak ketemu, saya kenapa ketemu ya gitu. Dia mikir saya semuanya kok nggak ketemu ya. Terus saya ceritain banyak semua hal itu. Yang menarik adalah waktu saya di fobia tikus itu ada suatu kejadian waktu kecil, itu ada ayah dan ibu saya, ada saya, entah saya lagi dimarahin sama ibu saya itu. Padahal kita lagi bicara tentang fobia tikus. Kenapa lari ke sana? Saya bukan kenapa lari ke sana, saya bilang. Kalian bisa jawab. Saya pikir itu kajian tersendiri, something behind the scene yang harus kita telusuri. Saya pernah melakukan hipnosis beberapa kali dan ada satu kejadian namanya suppress content. Ini anak nggak ketemu nih. Sayangnya di pertemuan harusnya 6 sesi, si ibunya di pertemuan keduanya rada nyerah, bukan rada nyerah, dia karena ingin cepat selesai dia bawa ke dukun dan dan sebagainya. Jadi penyelesaiannya lebih ke spiritual. Pada waktu itu saya jadi bahan kajian. Ternyata nggak ketemu nih ya. Ada apa di dalam diri? Harusnya jadi bahan kajian. Jadi kadang-kadang di dalam praktek itu selalu sama kayak kita dokter dan sebagainya. Jadi memang itu. Pelatihannya online, terbuka untuk umum, untuk muslim ya. Kalau untuk non perdebatan dan saya enggak gitu, karena target kita adalah lebih ke cetak muslim untuk menjadi tempat problem solving. Kan sering sekali dalam kejadian itu orang dihadirkan kemudian cari solusi dia. Ya itu kita pengennya cari gitu. Jadi orang yang kapanpun dia boleh hadir, kemudian bukan menemukan solusi, mengajak orang, membimbing orang menemukan solusi. So ini terbuka untuk umum, tanda kutip muslim. Itu karena memang ini goals kita mencetak itu. Zokah mau tidak lama dalam lembaga Islam, mungkin berbeda dengan lembaga lain. Zokah itu ingin membangun Indonesia dengan menguatkan memberdayakan muslim yang ada di Indonesia. Itu memang suka di situ. Jadi beberapa kali suka teman-teman dari
waktu itu saya pernah di WA dengan orang dari Bali segala. Pak, itu kok Muslim doang ya Pak? Saya kok nggak bisa ikut? Saya bilang, Pak, kalau mau ikut nanti Bapak saya carikan tempat yang netral lah, yang memang terima non Muslim. Kalau di Zoka memang dari awal itu memang settingannya ke sana gitu. Jadi memang itu yang beda itu. Jadi bukan tentang rasis ya. Ini tentang karena kita punya misi membangun Muslim gitu. Insya Allah nanti kita punya lembaga lain yang memang umum gitu. Tapi untuk Zoka memang kita ingin perkuat Muslim agar dia bisa berdaya. Dan konteksnya adalah gini, kita adalah mayoritas, kita harus buktikan bahwa kita punya kualitas selaku mayoritas dan bisa memimpin negeri ke sana sebelum sana. Oke, saya rasa itu ya. Hari ini kan kita sudah belajar fobia. Ada pertanyaan lagi tentang ini? Oke, insya Allah rekamannya nanti akan kita share. Mudah-mudahan share itu untuk dua hal. Pertama, informasikan ke orang tentang ini. Yang kedua, harapan saya teman-teman berlatih dan menjadikan ini sebagai alat untuk membantu orang kan insya Allah. Kalau mau Bapak Ibu profesional silahkan. Profesional artinya menarik pelajaran, tapi pastikan ada area yang gratis gitu. Karena kasihan Bapak Ibu kalau orang fobia atau traumatik gitu. Ada, mungkin saya pernah cerita nih, ada kejadian seorang istri mungkin juga sudah nggak rukun dengan suaminya. Suaminya bunuh diri di dalam rumahnya. Dan si istri jadi nginep di rumah orang tuanya. Bukan tentang apa-apa. Makanya kita kalau menjadi terapis tuh harus saja kita berpikir istrinya sedih. Istrinya nggak sedih. Dia hanya takut rumahnya berhantu ya. Jadi karena dia punya cerita banyak tentang rumah di mana di dalamnya pernah ada bunuh diri. Jadi dia nggak pulang-pulang. Udah ada hampir 6 bulan gitu. Kejadian itu datang ke saya ya, dia cerita tentang itu ya, tentang karena dia pikir rumah berhantu ya. Akibatnya dia jadi nggak berani datang. Itu kita harus selesaikan traumatik. Baik, ada pertanyaan? Kita tunggu 5 menit. So, praktek kata kuncinya. Ya, kalau ada tantangan bisa diinformasikan gitu. So, kuncinya praktek dan praktek gitu. Yang jelas gini, kembali ke saya share hari ini adalah fobia itu data yang masuk ke dalam pikiran seseorang. Tugas kita sebagai terapis ataupun orang yang membantu orang memastikan datanya tidak lama bercokol di sana, datanya tidak mensabotase pemikiran-pemikiran kita yang ada. Gitu. Karena dengan sabotase itu kita jadi terkunci di satu sisi. Itu sih kuncinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga ilmunya berguna. Semoga ilmunya Bapak Ibu praktekkan. Mudah-mudahan nanti rekodnya kita akan berikan ke teman-teman yang berminat dan jadikan ini wahana untuk membantu orang lain. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live ya.